Di Rusia, penjara bukan tempat untuk menebus dosa, itu adalah panggung penyiksaan, tempat manusia dikuliti identitasnya, dicabut namanya, dan direduksi menjadi angka bisu bayangan hidup yang terjebak dalam waktu mati. Di sini, neraka tak menunggu. Setelah mati, ia dimulai saat pintu sel menutup. Di level terbawah dari horor ini, berdirilah koloni hukuman dengan rezim umum. Jangan biarkan kata umum menipumu. Setiap hari di sana adalah pertempuran liar demi sesuap makanan dan seteguk air basi. Layaknya binatang berebut mangsa, para tahanan dijadikan budak 12 jam sehari di pabrik jahit dan bengkel berdebu. Tak ada belas kasihan, sedikit saja salah langsung dilempar ke karcer penjara. Di dalam penjara, karcer bukan sel, itu kuburan hidup. Kandang beton sempit 3 meter persegi, tanpa jendela, tanpa udara segar. Hanya ada toilet logam berkarat dan lampu neon yang menyala 24 jam tanpa ampun. Di dalamnya, martabat bukan satu-satunya yang diambil, bahkan tidur pun dilarang oleh cahaya kejam yang tak pernah padam. Di tempat seperti ini, waktu tak berjalan, ia membusuk bersama jiwa yang ditinggalkan. Jika kisah ini membuat bulu kudukmu merinding, jika kamu percaya bahwa dunia masih menyimpan sisi tergelap yang belum terungkap, jangan biarkan dirimu tertinggal. Tekan tombol subscribe sekarang juga. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu jadi orang pertama yang menyaksikan kisah-kisah tergelap berikutnya. Karena di balik jeruji, di balik bayangan, ada kebenaran yang tak semua orang sanggup mendengarnya. Cahaya menyala terus tanpa belas kasih, menusuk mata hingga rasanya seperti dibakar hidup-hidup. Dingin menggigit tulang dan kesepian. Itu iblis yang membisikkan kegilaan ke dalam kepala. Ketiganya adalah senjata utama lebih mematikan dari cambuk dan pukulan, dan mereka digunakan setiap hari di penjara Rusia, di koloni dengan rezim ketat. Yang berkuasa bukan sipir, tapi para urka penjahat kelas kakap yang sudah lama hidup dalam sistem. Mereka adalah algojo berpakaian tahanan, bekerja sama dengan penjaga penjara untuk menghancurkan pendatang baru. Satu kata tidak pada perintah. Mereka berarti pembantaian dan sadisnya. Semua dilakukan di depan sipir yang hanya tersenyum atau bahkan bersorak. Namun itu belum apa-apa dibandingkan dengan apa yang menanti di koloni khusus, tempat para penjahat paling berbahaya disimpan. Di sana, hukuman berubah menjadi proses perlahan-lahan menghapus identitas manusia. Sel 2 orang, tak sampai 6 meter persegi, ranjang, menempel ke dinding, dikunci siang hari, hanya dibuka malam. Gerakan sekecil apapun diawasi kamera, berbicara dilarang, menatap sipir. Itu provokasi, dan langsung dikirim ke neraka kecil bernama isolasi, SISO, tempat di mana udara membeku hingga tulang terasa retak. Tahanan hanya diberi pakaian tipis, sepotong roti keras, air sekali sehari, dan sup encer yang lebih mirip air. Cucian, duduk di ranjang saat siang hari. Dilarang keras, berani melanggar, dipukuli tanpa ampun. Lalu ada pula bentuk hukuman yang lebih kejam secara psikologis, isolasi terputus. 5 hari di karcer, 1 hari bebas, lalu 5 hari lagi siklus kejam tak berujung yang menghancurkan akal sehat perlahan. Dan dari semua tempat paling menyeramkan, berdirilah rezim khusus, tempat bagi mereka yang dianggap pengkhianat. Sistem menolak tunduk pada gen, tak patuh pada sipir. Mereka tidak dihukum, mereka dimusnahkan. Bottom of form mereka yang berani menolak tunduk, menentang maupun sistem, dianggap makhluk najis, bukan sekadar tahanan, tapi virus berbahaya yang harus dijauhkan dari segalanya. Tak boleh menyentuh benda apapun tanpa sarung tangan, makan harus sendirian, barang-barang mereka dibakar, setiap kali dipindahkan, semuanya dimusnahkan. Seperti mereka tak pernah ada. Namun semua itu belum seberapa dibandingkan hantu malam paling menakutkan di penjara Rusia. Interogasi malam, bayangkan tengah malam, selmu dibuka dengan suara menggeram, sipir menyeretmu keluar, mata ditutup kain hitam, lalu tubuhmu dilempar ke dalam kegelapan, bukan untuk diinterogasi demi informasi tapi untuk dipecahkan. Dihancurkan dari dalam, pukulan, ancaman, teror terhadap keluargamu. Kata-kata sadis dibisikkan ke telingamu, dan setelah semuanya, kamu dikembalikan ke sel, seolah tak ada yang terjadi. Dalam diam, dalam horor, melanggar aturan sekecil apapun bisa jadi tiket satu arah menuju pemindahan ekstrem. Tanpa pemberitahuan, kamu dibuang ke koloni paling terpencil Rusia, bahkan hingga lingkar kutub Arktik. Di sana, suhu turun hingga -40 derajat Celcius. Jalan menuju tempat kerja
lautan salju setinggi lutut, ladang ranjau dari kehinaan, keputusasaan, dan kebekuan jiwa, dan para sipir di tempat seperti itu. Mereka bukan penjaga, mereka adalah sisa-sisa mesin perang mantan tentara yang memperlakukanmu bukan sebagai tahanan, tapi musuh, musuh yang pantas dilenyapkan perlahan. Hukuman standar di sana disebut pembekuan berdiri. Berdiri menghadap dinding selama 6 jam tanpa bergerak. Kalau kamu diam, tubuhmu bisa membeku. Kalau kamu bergerak, kepalamu dihantam. Tak ada pilihan untuk selamat, hanya ada rasa sakit, rasa dingin, dan rasa kehilangan diri sendiri. Tahanan Rusia tidak menghitung hari. Mereka menghitung napas, karena setiap napas bisa jadi yang terakhir. Setiap kesalahan bisa merenggut nyawa. Hukuman terberat seringkali tak tertulis. Ada kelompok bayangan dalam penjara tahanan yang direkrut untuk melakukan tugas kotor. Pemukulan, pemerkosaan, pemerasan, semua dengan persetujuan diam-diam dari sipir. Dalam sistem ini, hanya ada satu hukum, ketaatan mutlak. Setiap perlawanan dibalas dengan dehumanisasi brutal. Hierarki tak tertulis berlaku. Di puncak adalah otoritas kriminal, di dasar adalah yang dibuang dipaksa kerja kotor. Tak boleh menyentuh barang bersama. Hidup dalam aib dan ketakutan. Abadi, administrasi tak pernah campur tangan karena sistem ini justru dirancang untuk menciptakan teror, mengadu domba narapidana, dan membunuh perlawanan sejak awal. Transportasi hukuman disebut kereta neraka adalah perjalanan berhari-hari dalam gerbong besi tanpa pemanas, tanpa air, tanpa toilet bowl, kotoran, penderitaan dalam keheningan mutlak, tahanan dikurung seperti hewan, dirantai, tanpa tahu kemana mereka dibawa. Musim dingin bisa turun hingga minus 30 derajat Celcius, musim panas. Gerbong berubah jadi oven, jumlah kematian selama transportasi dirahasiakan. Hukuman psikologis juga digunakan, isolasi informasi, larangan kontak keluarga, sensor surat, penyitaan semua berita. Tahanan tak tahu apakah keluarganya masih hidup, atau bahkan apakah dia masih diingat dunia luar. Beberapa koloni mempraktikkan penghilangan tahanan dipindahkan tanpa jejak, tanpa pemberitahuan ke pengacara atau keluarga. Ia menghilang dari sistem meski masih hidup. Hukuman atas laporan pelanggaran atau ketidakpatuhan. Di koloni utara, ada karantina khusus isolasi berminggu-minggu atas nama adaptasi. Namun di baliknya tersembunyi interogasi dan ritual inisiasi brutal untuk menghancurkan mental narapidana baru. Beberapa bahkan dibawa ke unit psikiatri, namun di sana bukan penyembuhan yang menanti, melainkan suntikan penenang, alat kejut listrik, dan kastrasi farmakologis atas kehendak. Tempat ini lebih mirip rumah sakit horor, kotor, penuh jeritan, dingin, dan kamar putih yang membekukan waktu, serta memburamkan kesadaran. Di penjara Rusia, bahkan kelaparan bisa jadi hukuman. Bukan karena protes, tapi dipaksakan. Tahanan dibiarkan kelaparan sampai tubuh menyerah. Tak ada catatan, tak ada pertanggungjawaban. Semuanya terlihat sesuai prosedur. Padahal sistem ini bukan soal kehilangan kebebasan. Ini adalah mesin penghancur manusia yang dirancang dengan cermat lapis demi lapis hingga tak tersisa jiwa di dalam daging yang masih hidup. Jika kamu pikir ini sudah cukup gelap, percayalah, masih banyak yang lebih dalam, lebih mengerikan, dan belum pernah terungkap. Jangan lewatkan sisi tergelap dari dunia yang tak pernah diajarkan di sekolah. Tekan tombol subscribe sekarang, aktifkan lonceng notifikasi, dan ikuti kami menyusuri lorong-lorong rahasia paling mengerikan yang pernah ada. Karena di sini tidak ada belas kasihan, hanya kebenaran yang dibungkam.